bertemu lagi dengan YouTube channel kita, YouTube DNA DPK Rumah Sakit Premier Jatinegara Dinas Cafe. Sedulur yang ada di Wonogiri, Wonosobo, sedulur perawat semua ya, yang di Wonosobo, yang di Wonogiri, yang di Papua, yang di Sumatera. Jangan lupa ya, dukung channel kita YouTube DNA DPK Rumah Sakit Premier Jatinegara. Malam ini kita akan berbincang-bincang tentang kasus yang sedang marak ya, tentang kasus yang terjadi di Palembang. Mungkin kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Giradis Gegen. Bapak Giradis Gegen, menurut Bapak kasus di Palembang kemarin itu bagaimana menurut Bapak Giradis Gegen? Ya, terima kasih Pak Edi. Ini udah yang kedua kalinya kita ya diskusi. Ya, Pak Gegen. Saya kira ini sarana yang paling bagus, teman-teman. Ini adalah kesempatan kita untuk berbicara yang sesungguhnya apa yang terjadi. Mungkin seperti yang Pak Edi bilang betul, kita baru digemparkan udah satu masalah yang sangat luar biasa. Bukanlah saja menggemparkan dunia Indonesia, tapi dunia seluruhnya. Karena medsos itu cepat sekali Pak Edi. Ya, jadi ketika kita ada kasus, langsung menembak gitu ya Pak. Ya, oke, baik. Jadi gini Pak Edi, jadi saya tertarik sebenarnya kasus ini. Bukan tertarik dari peristiwanya, tapi dari analisa tentang hukum keperawatan yang terutama. Jadi kita semua tahu lah bahwa kita juga perawat. Ya, sebelum ini sangat disayangkan sebenarnya Pak. Disayangkan saya. Oke. Disayangkan Pak. Oke Pak Gigen. Mungkin pasal apa aja yang bisa menjerat pelaku kekerasan ini Pak Gigen? Ya, jadi kalau sebelum berbicara pasal, sebetulnya kita harus bicara hati nurani sebetulnya. Kalau bicara pasal tentu orang hukum itu hitam putih. Ya, jadi salah benar ya. Artinya gini, kalau kita pasal jelas, polisi juga ada menjerat pasal dengan Pak Gigen. Ya, baik. Jadi sebelum kita berbicara pasal, tentu kita harus berbicara yang namanya hati nurani. Kenapa hati nurani? Sebetulnya ketika orang emosi, mestinya ini berpikir. Iya, nggak pakai emosi aja ya Pak. Ya. Kita harus pakai hati nurani kita, Ya. bagaimana pikiran kita harus sinergi. Ya, tadi Pak Edi tanya pasal, sebenarnya pasal jelas. Polisi juga penyidik udah jelas. Kalau nggak salah pasal 351 KUHP. Jelas di situ ada pasal penganiayaan. Ya. Jadi kalau kita bicara substansi pasal, KUHP itu berlaku umum. Ya, tapi kita berbicara dari soal keperawatannya Pak Edi. Ya betul, benar Pak Gigen. Di Undang-Undang Keperawatan sendiri 38/2014 itu jelas juga tentang perlindungan. Jadi konsep kita itu mesti perlindungan Pak Edi. Jadi kalau kita sudah berbicara perlindungan, tentu itu sudah menjadi satu kesatuan. Bagaimana perawat bekerja, bagaimana perawat bekerja di rumah sakit, di Pasienkes, baik dari Pasienkes yang mulai dari bawah sampai ke atas. Maksud saya di klinik, puskesmas, tatanan pelayanan kesehatan yang lain. Karena terus terang aja, perawat jumlahnya paling banyak, SDM-nya dari 100% mungkin 70 atau 65. Setuju nggak itu Pak? Setuju. Berarti bahwa perawat itu bekerja harusnya ada perlindungan terhadap kita, sehingga kita bekerja itu lebih nyaman dan kita merasa pekerjaan kita itu dilindungi gitu ya Pak. Setuju? Ya betul. Mungkin dari perilaku kekerasan ini Pak Gigen, mungkin hikmah apa yang bisa diambil dari kejadian ini Pak Gigen? Ya, sebetulnya kalau bicara hikmah, ketika kita jadi seorang perawat, hikmah kita itu sebetulnya bukan banyak yang bisa kita ambil. Perawat sudah banyak bebannya sebetulnya. Kalau kita lihat hikmah sekarang, ya kalau kita bicara hikmah ke kita, ya menjadi pelajaran. Apakah kita sudah memberikan pelayanan terbaik? Apakah saat itu kita komunikasinya baik dengan keluarga pasien? Maaf aja ya, asas praduga bersalah kita harus kedepankan ini. Karena kita juga jangan merasa bahwa perawat sudah melakukan itu. Mungkin banyak juga atau ada juga beberapa case mungkin pasien atau pasien tidak puas dengan tindakan kita. Tetapi konteksnya hari ini kita bicara soal hikmah. Jelas banyak sekali hikmahnya. Kita bisa introspeksi diri. Tetapi yang saya
sayangkan adalah tindakan sewenang-wenang yang itu. Itu sih. Ya seharusnya itu ada jalur seninya. Iya, setuju. Misalnya pasien tidak puas dengan pelayanan rumah sakit, seharusnya ada jalurnya sendiri. Kita harus komplain kemana dan tidak harus pakai kekerasan gitu kan Pak Gigen? Setuju karena jelas kalau kita bicara balik lagi undang-undang ya, ada hak dan kewajiban pasien itu dilindungi. Ya, jadi hak dan kewajiban pasien juga dilindungi. Kalau kita bicara kewajiban rumah sakit atau kewajiban negara untuk melindungi tenaga kesehatan itu ada. Balik lagi kita bicara soal hak pasien, ada hak pasien menuntut, hak pasien meminta keterangan, hak pasien second opinion. Banyak itu ada beberapa pasal kalau nggak salah sampai huruf F atau G. Nah disitulah sarananya ketika pasien komplain apapun yang dia merasa kurang nyaman di situ, sampai menggugat pun ada loh Pak, menggugat. Tapi prinsipnya asas praduga tak bersalah. Oke. Itu yang dikedepankan. Jangan langsung pakai kekerasan. Nggak bisa. Apapun yang terjadi di hukum kita adalah hukum negara hukum. Tapi sekarang ini Pak, saya lihat dengan perilaku kekerasan yang di Palembang itu sekarang medsos ramai sekali Pak dengan pro kontra tentang perilaku kekerasan ini Pak. Ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau menurut Pak Gigen gimana ini? Ya, saya kira wajar dalam era keterbukaan ini. Itulah makanya kita harus hati-hati ketika ada suatu peristiwa direkam dan langsung diupload. Ya kita juga gak bisa menyalahkan orang yang pro kontra. Kalau dari kami ya jelas membela marwah kita perawat, kok bisa begitu? Ya tetapi dari orang yang tidak tahu peristiwa dan substansi aturan-aturan normatif, tentu harus melihat. Makanya ini edukasi pada masyarakat penting sekali. Ya, yang saya bilang tadi, asas praduga tak bersalah dikedepankan ketika ya saya juga punya anak ya. Anda juga punya anak yang kecil. Ketika melihat begitu ya nggak mungkin langsung, nggak bisa. Menurut saya ini ada satu koridor hukum aturan yang harus edukasi masyarakat ini. Jadi masyarakat juga harus ngerti loh gitu loh. Apalagi maaf ya, pandemi sekarang ini masih belum selesai. Iya masih selesai. Iya betul sekali Pak. Ya. Perawat sebagai garda terdepan malah diperlakukan seperti itu. Yeah. Saya merasa miris sekali Pak melihat. Setuju. Ya Pak Gigen. Saya sebagai perawat juga ya Pak Gigen. Saya bertanya-tanya, perlindungan apa yang kita dibutuhkan untuk perawat sehingga kita itu bekerja dengan tenang Pak Gigen, terlindungi. Itu apa Pak Gigen yang dibutuhkan, perlindungan apa yang dibutuhkan bagi perawat Pak Gigen? Ya, tentu perlindungan itu dalam arti luas. Pertama, aturan atau undang-undang jelas mengatur bagaimana ketika perawat bekerja. Ya, bekerja perawat bukan saja datang dari rumah bekerja, tapi bagaimana dia angkutannya, bagaimana dia gizinya makanannya, bagaimana uniformnya, bagaimana ketika di rumah sakit aspek keselamatan K3-nya. Jadi sangat luas. Lalu yang terpenting adalah aspek aturan-aturan di rumah sakit. Di rumah sakit banyak itu yang namanya komite-komite. Nanti mungkin bisa berikutnya kita berbicara tentang komite, aspek komite perawatan, karena di situ juga menyangkut tentang kode etik, kemudian kredensialing sama mutunya. Jadi di situ ada. Nah, terkait kita bicara soal lingkup besarnya, sebetulnya itu sudah harus terlaksana menurut saya. Satu lagi sebetulnya asuransi. Maaf aja mungkin kalau dokter ada asuransi proteksi profesi, kita belum ada ketika terjadinya tuntutan malapraktik seperti ini. Dan itu harus, saya kira harus. Ini menjadi inisiasi teman-teman sebetulnya. Berarti kita sebaiknya ada asuransi untuk perawat gitu ya Pak? Ya, itu konsep saya bermimpi. Konsep saya bermimpi sebetulnya, karena saya pikir di zaman modern ini harus ada. Kalau kita mengacu kepada negara yang sudah maju, sebetulnya sudah ada itu set nurse atau insurance proteksi profesi itu sudah ada. Menurut saya sih itu suatu hal yang wajar dan suatu yang lumrah.
Karena tadi sudah saya bahas tadi bahwa perlindungan pada perawat itu bukan saja kita nyaman di tempat bekerja, tapi ketika nyaman juga di luar aspek yang lain gitu. Oke Pak. Ya, mungkin sekarang juga banyak Pak ini terkait dengan pro kontra yang tadi yang perlindungan, banyak sekali bermunculan di medsos itu Pak. Medsos itu bermunculan banyak sekali YouTube yang menurut kita itu merugikan perawat atau enggak gitu Pak. Yang banyak ya sekarang muncul dari berbagai YouTuber yang mengecam perawat, yang itu TikTok gitu ya, gitu. Dengan ya kalau kita kemarin kita baca juga ada satu mengecam juga, malah menjelekkan kita perawat. Ya, betul sekali. Nah, itu sebetulnya juga kita juga habis pikir ya, itu masyarakat masih seperti itu. Ya saya kira juga ini harus diedukasi ya, tugasnya kita semua, bukan tugas pemerintah saja, karena ini menjadikan satu kerangkaian bagaimana kita juga perawat bisa mengedukasi kepada pasien. Karena perawat bukan saja kita di rumah sakit, ketika di rumah pun kita ketemu saudara yang harus menjadi edukasi loh. Itu menjadi penting menurut saya. Negara juga sudah banyak terlalu ribet mengurus yang lain menurut saya. Nah, saatnya kita sebetulnya kita harus bergerak untuk edukasi. Terus untuk menyikapi seperti itu Pak, kan kita juga, saya merasa ya Pak sebagai perawat tersinggung juga ya, tersinggung dengan saya juga tersinggung perawat. Ya, perkataannya sangat tersinggung sekali Pak. Iya. Menurut Bapak langkah apa yang perlu kita lakukan untuk agar kita itu lebih tenang? Ya tentu serahkan kepada aparat menurut saya sih. Jadi kita juga nggak bisa bertindak sendiri. Jangan salah lagi nanti terjadi blunder kembali. Kita bergerak, kita apa? Biarlah kita aparat yang mengusut, karena saya yakin aparat juga punya profesionalisme dan institusi yang sangat kita banggakan, institusi yang sangat kita harapkan, apalagi zaman sekarang, zaman keterbukaan ya. Berharap bahwa semua pelaku kejahatan, pelaku pelecehan semua ada aturannya dan tinggal kita lapor saja. Yang penting kita kawal bagaimana proses mulai penangkapan, proses mulai penyelidikan sampai pada tersangka, sampai pada putusan hukuman. Saya kira itu yang paling fair. Nah, yang kita lengah itu kadang-kadang kita nggak pernah tahu sudah sampai mana. Itulah kasihan kita. Bagus sekali Pak, malam ini kita berbincang-bincang walaupun sedikit, tapi walaupun sedikit ini memberikan kita masukan bagi kita, introspeksi bagi kaum perawat agar lebih bekerjanya sesuai dengan SOP kita, bagaimana kita akan menghindari agar kita tidak terjerat dengan kasus-kasus ya Pak. Yeah. Oke. Mungkin itu aja Pak Gigen, terima kasih atas kedatangannya di Nescafe malam ini. Jangan lupa ya di Poros Dulur yang ada di Bogor ya, ada di Jakarta, ada di Papua juga, ada di Sumatera, ada di Palembang. Jangan lupa dukung YouTube channel kita di DPK Rumah Sakit Premier Jatinegara. Terima kasih. Salam perawat.